Kalau ketika dipindah ke Bank BUMN, masuk ke data ini. Selama 1 bulan ini menarik ya, deposit on call itu justru turun nih. Ya kan? Itu kalau nggak ada Pak Purbaya pindah mungkin lebih tajam lagi turunnya. Sementara yang di atas 1 miliar melesat. Ya sederhananya kan mencerminkan peningkatan ketimpangan dari sisi kepemilikan uang di bank. Dan nama kelompoknya sampai dengan 100 juta. Rata-rata isinya 1,67 juta. Yang disebut kelompok di atas 5 miliar tadi, trennya justru rata-ratanya meningkat. Sulit kan untuk tidak mengatakan bahwa ini adalah salah satu fakta ketimpangan meningkat dalam hal aset. Kalau benar Pak Purbaya naruh 200 triliun di bank deposit on call, ya ini kan berarti nggak benar. Ini cuma 81 totalnya. Berarti mungkin dia antara sebagian masuk deposito, saya tidak tahu. Ini harus dijelasin sebetulnya. Masuk mana dia? Karena kalau di deposit on call justru masa seluruhnya ada di Bank Himbara, itu pun nggak cukup kan. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya atas berbagai topik ekonomi Indonesia kali ini mengangkat topik simpanan di bank umum ya. Simpanan ya di bank umum. Jadi yang menyimpan di bank umum itu ya ada yang masyarakat, pemerintah, lembaga dan sebagainya. Itu semuanya disebut simpanan masyarakat, dana pihak ketiga. Yang satu lagi adalah antar bank itu juga saling menyimpan ya. Jadi hanya 2 kelompok ya, DPK, dana pihak ketiga atau simpanan masyarakat, dan simpanan bank lain. Nah, tiap bulan sebetulnya lembaga penjamin simpanan, jadi bukan OJK ya, OJK malah lebih lambat biasanya mempublikasi. Begitu juga dengan Bank Indonesia yang mengutip dari LPS, itu hanya bersifat umum. Sementara LPS sebagai penanggung jawab dari simpanan yang dijamin oleh pemerintah, dia memberikan gambaran keseluruhan simpanan yang dijamin maupun yang tidak, publikasi tiap bulan. Sayangnya dalam 1 tahunan terakhir ini kurang user friendly ya, mungkin buat para pemirsa yang masuk ke laman LPS itu sedikit memerlukan waktu untuk mempelajari bagaimana LPS menyajikan datanya. Tapi kalau nanti sudah terbiasa, datanya lengkap sebetulnya. Sedangkan yang mudah dilihat di laman LPS itu adalah yang sifatnya seperti rilis ya, tapi berbentuk berita yang diolah sendiri oleh tim di lembaga penjamin simpanan. Sekedar informasi, Pak Purbaya lama menjadi ketua Dewan Komisioner LPS ya. LPS ini jadi lembaga yang memiliki otoritas cukup tinggi ya, maksudnya memiliki tanggung jawab besar. LPS bersama-sama Bank Indonesia, bersama-sama Menteri Keuangan, mewakili pemerintah dan juga OJK itu masuk dalam forum Komite Kestabilan Sistem Keuangan ya, cuma si LPS sebagai peninjau. Sekarang Ketua Dewan Komisionernya Pak Anggito Abimanyu ya, mantan Wamen. Nah, kembali ke topik yang saya akan assessment, simpanan bank umum per 30 September 2025 itu di bank umum ya, tidak termasuk BPR, tidak termasuk bank perkreditan rakyat, itu nilainya 9.676,80 triliun. Kalau dibulatkan ya 9.677 triliun. Ini baik konvensional maupun syariah. Tadi sudah saya katakan yang bersifat dana pihak ketiga, dana masyarakat. Tapi jangan lupa ya, pengertian itu termasuk pemerintah maupun lembaga. Itu 9.597,75 triliun. Sedangkan simpanan bank lain hanya 79 triliun. Jadi mayoritas ya memang DPK ya, dana pihak ketiga. Kalau yang khusus DPK 9.598. Itu bentuknya ada yang deposito, ada yang giro, ada yang tabungan, ada yang deposit on call, dan ada yang sertifikat deposit di 5 kelompok itu ya. Nah, deposito dengan masing-masing waktunya dia yang 1 bulan kah, 3 bulan kah, 12 bulan kah, itu dianggap satu kelompok. Dari 9.677 itu dia 3.270 triliun. Paling banyak di deposito. Yang nomor 2 giro ya 3.012 triliun. Tabungan sedikit di bawahnya 2.931 triliun. Deposit on call dan sertifikat deposit lebih sedikit. Nah, ini diagram lingkaran ya. Itu angkanya di atas tadi, ini persentasinya.
Ini saya ambil sumber gambar ini dari publikasi LPS ya, yang untuk kondisi September 2025. Nah itu kan deposito mencapai 35%, yang giro 32,7%, yang tabungan 31,3%. Ini bahasa Inggrisnya deposit on calls, time deposit, kemudian demand deposit itu giro. Nah, kemudian ada certificate of time deposit, sertifikat deposit, saving account, tabungan. Itu ya gambarnya. Jadi kita bisa dulu dapat gambaran nih bahwa mayoritas simpanan di bank itu emang dana pihak ketiga. Selain duitnya sendiri ya, lalu ada simpanan bank. Tapi yang disebut simpanan ya berarti duit pihak lain, bukan pihak bank tersebut, bank yang bersangkutan. Nah, ini posisi per Septembernya. Nah, mayoritas itu hanya 3 yang gede-gede ya, deposito, giro, tabungan, semuanya relatif berimbang. Kemudian dari simpanan itu ada yang disimpan di berbagai kelompok bank, ada 5 kelompok bank kan, ada yang bank asing kantor cabang bank asing maksudnya, ada bank campuran, ada bank umum swasta nasional, ada bank himbara ya, bank BUMN, dan ada regional government bank, bank pembangunan daerah. Lain ya dengan BPR ya, kalau BPD masuknya bank umum. Nah ini komposisinya. Jadi yang terbanyak di bank BUMN itu 45%, kemudian yang kedua di bank swasta umum, bank umum swasta nasional 40,8%, baru ada bank campuran, bank daerah, jadi ya seperti itulah. Kemudian keseluruhannya juga mayoritas simpanan itu rupiah ya, 84,5% dari 9.677 triliun, itu 84,5%-nya adalah dalam denominasi rupiah. Tapi menarik juga 15,5%-nya itu dalam valuta asing. Nah, ini penting ya, jadi cukup besar kan 15,5 dikalikan dengan 7.967 tadi ya lumayan besar ya. Jadi lebih dari 1.000 triliun kan, 1.300-an triliun mungkin. Dari itu mayoritasnya adalah dolar ya, dolar Amerika. Lalu informasi lain yang diberikan oleh LPS, ini saya screenshot lagi dari gambarnya. Tadi kan ada bentuk deposit on call, ada deposito, ada giro, ada sertifikat deposito, ada tabungan. Nah, itu rinciannya. Tadi kan presentasinya. Yang di sini saya berikan masing-masing angkanya. Nah, ini untuk informasi aja buat pemirsa saya. Jadi LPS menyajikan data-data seperti ini. Di sini dibagi 2 kelompok kan, yang simpanan pihak ketiga, dana pihak ketiga, lalu yang simpanan bank lain lebih kecil. Nah ini ada rinciannya, ada yang rupiah, ada yang valuta asing. Ini gambar dari LPS. Kemudian jadi saya olah, ini yang biru ini menunjukkan nominal, di nominal yang tadi September. Nah saya tarik dari tahun 2020 ya, Oktober. Ya kalau dilihat gambar biru, trennya tuh memang tiap bulan, ini kan data bulanan, itu mengalami cenderung naik. Ada bulan-bulan tertentu yang sedikit turun dari bulan sebelumnya, tapi trennya untuk tahunan selama sekian tahun itu selalu cenderung naik. Nah cuma kita jadi mau tahu persentasi kenaikannya dari bulan ke bulan itu bagaimana. Jadi ada bulan-bulan yang di bawah 0 ya. Nah, berarti kan bulan itu lebih rendah dari bulan sebelumnya. Tapi mayoritas kan di atas 0% ya. Cuman ada bulan-bulan yang lompatannya tinggi. Nah, kita bisa melihat beberapa sebulan atau setahun terakhir atau 2 tahun terakhir. Ini memang fluktuasinya lumayan. Tapi kalau dilihat memang dibandingkan masa lalu, apalagi ini ditarik lebih jauh, laju pertumbuhan di tahun-tahun ini tidak cukup tinggi ya. Tapi memang dibandingkan tahun 2020-an ketika COVID ya masih lebih baik. Dalam hal tertentu juga bisa dilihat COVID itu hanya pada bulan tertentu tuh yang turunnya tajam. Secara sederhana ingin saya katakan, dalam kondisi yang normal memang cenderungnya simpanan di bank umum itu cenderung meningkat meskipun lajunya berbeda-beda. Saya olah tadi ya, pertumbuhan saya olah dari nominal yang ada. Nah, sedangkan kalau misalnya kita melihat penyajian yang sifatnya gambar di grafik atau tabel di LPS, tapi sekali lagi Anda perlu sedikit cermat ya cara mendownloadnya apa segala, tidak terlalu gampang lah, tidak sulit tapi tidak terlalu gampang. Ini kembali ke September lagi yang 9676 ini. Nah ini kan terdiri dari
simpanan pihak ketiga berapa, nah, simpanan bank lain kecil ya, kurang dari 1%. Nah di sini menariknya adalah untuk memperlihatkan langsung dikasih tanda tuh. Kalau 1 bulan berarti dari bulan Agustus. Jadi dari bulan Agustus itu simpanan pihak ketiga tuh naik 2,7%. Kalau 3 bulan berarti September dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Berarti dari 30 Juni ke 30 September dia naik 3,3% dan seterusnya. Kalau misalnya 3 tahun berarti dari September 2022 ya, 23, 24, 25 itu naiknya 25,7%. Jadi, tapi kita juga bisa mengolah dari dari data mentahnya. Ini gambaran umumnya saja. Ini juga kita bisa melihat bulan September dibandingkan 1 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya. Year to date itu dari awal tahun ya, dari akhir tahun lalu ya, dari 31 Desember. Jadi bisa jadi sepanjang tahun year to date, lalu 1 tahun, lalu 3 tahun. Nah kita bisa mencermati jenis apa yang pertumbuhannya selama misalnya anggap aja kita mau tahu year to date ya, dari 31 Desember berarti 9 bulan. Tabungan misalnya naik berapa? Tabungan 3,2%. Jadi memang dari sisi tabungan ini kenaikannya memang relatif lebih rendah dibandingkan yang lain. Bahkan selama 3 tahun hanya 16,5%. Bandingkan dengan kenaikan deposito, kenaikan giro. Jadi ini kalau misalnya kita analisis, memang tabungan ini tetap tumbuh. Tabungan adalah salah satu jenis simpanan. Nah, ini dulu harus digarisbawahi. Nah, itu mengalami laju yang lebih lambat dari deposito, misalnya bahkan dari giro. Nah, kalau sertifikat deposit dan deposit on call ini memang tanda petik ini mainannya duit yang lebih besar ya. Kalau tabungan kan berapapun bisa, atau deposito ada nilai minimalnya. Nah, ini kita bisa menganalisis hal-hal seperti ini. Tapi tetap memperkuat assessment pertama tadi. Pada dasarnya masih hijau ya. Kalau yang merah itu kan sifatnya simpanan bank lain ke bank bersangkutan. Nah kalau dilihat ini juga, kalau yang ada merah-merahnya adalah sertifikat deposit on call. Kalau yang deposito, giro, tabungan tetap naik. Ini perhatikan, misalnya saya pakai deposito ya, baris kedua. Jadi selama 9 bulan berjalan ini 11% naiknya. Nah, sementara tabungan hanya 3,2%. Nah, jadi ini kalau kita cek dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah itu cukup tinggi? Ya, saya tidak menyajikan di sini. Ya, ini relatif lebih rendah daripada tahun-tahun yang normal. Jangan bandingkan dengan pada saat pandemi ya. Relatif ini memang kebanyakan deposito, tabungan dan giro tiga-tiganya itu selalu selama setahun tumbuh lebih dari masuk 2 digit lah, pasti belasan puluhan malah. Ini contohnya ini kalau setahun. Jadi si deposito masih 10,4%, tapi tabungan hanya 6,4%. Nah giro 14,2%. Nah ibu bapak saudara-saudara bisa mengkaitkan ini dengan perbincangan kritik Pak Purbaya misalnya terhadap dana daerah yang ditaruh apakah di giro atau di deposito, ya ini kita bisa bayangkan. Begitu juga ketika Pak Purbaya mau meletakkan, bukan mau ya sudah dilakukan, memindah dari rekening BI ke rekening bank umum. Waktu di rekening BI nggak masuk dalam data ini karena BI itu bukan bank umum. Nah kalau ketika dipindah ke bank BUMN masuk ke data ini. Nanti kita lihat, nah, sayang ini kan masih September nih, apakah selama 1 bulan ini menarik ya, deposit on call itu justru turun nih, ya kan? Saya nih belum tahu apakah kalau ini benar berarti kan meskipun ditambahi 200 triliun deposit on call di Bank Himbara pertengahan September ya mungkin ya sampai akhir September, selama bulan September itu turun loh deposit on call di bank. Tentu ini bisa ditafsirkan macam-macam. Itu kalau nggak ada Pak Purbaya pindah mungkin lebih tajam lagi turunnya. Ini contoh saja. Cuma kita perlu memastikan sampai saat ini informasi akuratnya kan belum kita peroleh. Apakah deposit on call, apakah deposito. Nah kan, kalau deposito kan dikunci tuh sebulan atau 3 bulan. Kalau deposit on call itu si penyimpan boleh menariknya sewaktu-waktu. Mungkin ada beberapa perjanjian teknis ya yang sifatnya private banking karena duitnya banyak. Tapi tetap secara prinsip ya tidak dikunci gitu loh, tidak dikunci waktunya.
Kalau yang dikunci waktunya itu tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban kalau ditarik sebelum waktunya. Tapi ini menarik ya, ini salah satu contoh kita menganalisis. Nah, mari kita lihat lagi lebih lanjut yang khusus DPK, jadi dana pihak ketiga. Ini termasuk dana pemerintah loh, saya ingin ingatkan. Pada dasarnya kalau menganalisis DPK dengan simpanan yang nggak jauh-jauh beda tadi sebagai perbandingan, ketika dia 9.677 hanya 0,89%, hanya kurang dari 80 triliun dana simpanan bank lain. Jadi kalau itu kita abaikan untuk analisis umum, kita bisa pakai data yang serupa. Tapi saya kebetulan sempat mengolah, karena untuk mengolah saya kritik sekaligus sudah berani dengar pihak LPS ini. Ya disajikan lebih enak gitu loh buat para peneliti supaya atau mahasiswa biar lebih mudah. Ini harus kita olah jadinya. Nah, itu usus simpanan masyarakat di Bank Umum per September. Kalau disebut per September itu berarti 30 September ya. Itu dalam satuan miliar. Itu LPS membaginya udah lama, ini sudah sejak LPS ada, berarti udah 20-an tahun lebih, oleh LPS dikelompokkan menjadi 7 tiring. 7 kelompok tiring itu kelompok berdasar nilai. Kalau tadi disebut giro, deposito, tabungan itu jenisnya. Kalau ini mau dia giro, mau deposito, mau tabungan, kita lihat secara tiring nilai. Kelompok terbawah dari 7 kelompok rekening, berarti simpanan ya apapun bentuknya, 5 jenis tadi di bank tadi, itu yang terbawah adalah yang kelompok nilai per rekening, bukan orang ya, orang kan bisa punya berapa rekening, itu di bawah atau sampai dengan 100 juta. Sampai dengan 100 juta isinya satu rekening, itu satu kelompok. Kelompok kedua lebih dari 100 sampai dengan 200. Kelompok ketiga lebih dari 200 sampai dengan 500. Kelompok keempat lebih dari 500 sampai dengan 1 miliar. Dan kelompok keenam 1 miliar, lebih dari 1 miliar sampai 2 miliar. Dan kelompok yang tertinggi adalah yang rekeningnya berisi lebih dari 1 miliar. Ini saya gambar, mengolah dari data lembaga penjamin simpanan. Nah, secara grafik kan kelihatan tuh, sendirian mencuat kan, yang nilainya lebih dari 5 miliar, kelompok tertinggi menguasai 56,28%, nilainya 5.401 triliun. Tadi dari 9637 ya kalau 9637 kalau tidak salah di atas tadi. 56,28%-nya adalah kelompok teratas. Jadi bergabung pun 6 kelompok yang lain itu masih kalah dengan satu kelompok teratas itu ya. Ini kalau dibuat presentasi ini tadi gambar kalau nominalnya gitu ya. Kemudian saya olah. Nah, 56%. Sayangnya ini pembulatan. Ya 56. Nah, yang paling rendah sih 11% yang di bawah 100 juta. Nah, ini bisa kita utak-atik data ini. Misal kita anggap aja orang-orang yang sebutlah orang kelas menengah ke atas ya. Kalau yang satunya lagi menengah bawah ke bawah misalnya kan. Menengah atas ke atas itu anggap saja punya rekening. Dan bisa lebih dari 1 ya, rekeningnya di atas 1 miliar kan, bukan 5 miliar. Berarti kita menggabungkan 3 kelompok tuh, 1, 2, 3 kan. Nah 3 kelompok ini kalau dijumlahkan 69,54%. Ini mungkin informasi yang perlu diketahui oleh pemirsa ya. Bank itu memang tiap hari melayani banyak orang, kelihatan kan, baik itu orang di kantor banknya atau ATM-nya, kirisnya atau apapun. Sebenarnya yang punya duit banyak di bank itu ya tidak banyak kelompoknya ya. Nanti kita akan tahu masing-masing ini jumlah rekeningnya lebih sedikit. Tapi mereka bertiga kelompok ini kalau disatukan hampir 70% duit di bank itu duit orang menengah atas ke atas ya. Isinya lebih dari 1 miliar. Silakan pemirsa bisa siaran ini ngecek saldonya berapa ya di rekeningnya. Ini saya gambar, ini hanya untuk melihatkan tren saja. Saya tidak mengasih angka. Tadi data yang terkini tadi September ini nggak kelihatan ya, sebetulnya ini sampai September. Nah, coba aja lihat trennya itu. Ini khusus untuk kelompok bukan yang paling bawah, bukan yang paling atas, 5 yang di tengah ya. Nah, itu trennya. Yang memang agak meningkat itu yang kelihatan lajunya dari tahun berapa itu, 2014 Oktober. Berarti kalau Pak Jokowi berakhir Oktober 2024, lalu ditambah era Pak Prabowo selama 1 tahun terakhir, ini bisa dikasih angka. Itu tren yang kelompok 200 juta, lebih dari 200 juta, sampai dengan 500 juta memang tumbuh lebih tinggi. Nah itu mungkin kalau secara sederhana itu yang termasuk aspiring middle class ya.
Kalau yang middle class itu yang 1 miliar. Nah ini lebih landai. Nah yang ini juga lebih landai. Tapi ini tidak bisa ya, lebih landai harus diperiksa. Kalau yang orange itu kelihatan banget yang paling naik. Nah yang lain merata. Kemudian kalau misalnya saya lebih khusus lagi nih, tentu ini memerlukan kajian yang dikaitkan dengan indikator lain. Ini hanya murni dari simpanan di bank dan lebih spesifik lagi adalah simpanan dana pihak ketiga. Jadi simpanan bank lain nggak dihitung. Itu saya bagi 3 tadi, yang 7 tadi saya kelompokkan jadi 3, yang 100 sendirian karena paling bawah, yang paling atas di atas 5 miliar itu saya tambahkan dengan yang 2 miliar dan 1 miliar. Jadi bertiga, 3 kelompok di atas, 1 kelompok di bawah, 3 kelompok di tengah. Dari 7 tiering ya. Nah yang bawah ini yang paling bawah ya landai kan. Nah yang tengah naik, tapi juga naiknya ya seperti ini. Nah sementara yang kelompok di atas 1 miliar naik. Itu fakta ya. Jadi keadaan di bank umum itu seperti itu. Duit simpanan setiap rekening di bawah 100 juta, total loh ini, bukan per rekeningnya, totalnya ya tumbuh memang selama 11 tahun ini, tapi landai tumbuhnya. Lalu yang lebih dari 100 juta sampai 1 miliar, sebutlah ini aspiring middle class lah, menengah bawah. Kalau sebutan BPS itu mungkin aspiring middle class. Ini tafsiran saya ya, ini hanya datanya data tiring, nggak disebut dia orang kaya atau enggak. Tapi kan kalau punya rekening miliar ya mestinya orang kaya lah ya. Nah sementara yang di atas 1 miliar melesat. Ini yang saya ingin garis bawahi di assessment ini. Ya sederhananya kan mencerminkan peningkatan ketimpangan dari sisi kepemilikan uang di bank. Nah secara lebih khusus saya bandingkan tiring yang 1 dengan tiring 7 gitu loh. Yang paling bawah, tadi yang biru saya pindah ke sini. Nah yang ini yang khusus di atas 5 miliar. Yang 1 sampai 2, 2 sampai 5 nggak saya ikutkan. Khusus yang 5. Ya gambarnya sudah bunyi sendiri kan. Yang 1 naik gitu, yang 1 landai. Naik memang. Nah misalnya di tahun Oktober 2014 tuh 590 triliun. 11 tahun kemudian menjadi 1094. Hampir 2 kali lipat, kurang sedikit. Sebutlah 2 kali lipat. Sementara yang di atas 5 miliar dari 1823 menjadi 5400. Ya. Berarti 3 kali lipat kan? Kurang lebih kan? Yang ini hampir 2 kali lipat, yang itu 3 kali lipat selama 11 tahun. Jadi kalau kita buat set data 50 tahun andai ada ya, tapi data yang tersedia di LPS dari 2013 data yang disajikan. Saya lupa ya apakah LPS itu untuk tiring-tiring ini sebelumnya ada datanya, yang tersedia sekarang ini mulai dari 2013 saja. Jadi saya ambil dari Oktober 2014. Ambil lagi kembali ke data September 2020, data terkininya. Nah saya ulangi, ini tadi di slide yang sana tadi bentuknya ada gambar diagram batang kan, batang tadi. Ada juga yang saya buat menjadi diagram lingkaran untuk tahu presentasinya. Ini saya tulis dalam bentuk tabel. Di sini tadi nominalnya, ini jumlah rekeningnya. Masalahnya kalau digambar yang 1 terlalu gede nggak kelihatan ya, sehingga saya pilih berbentuk tabel. Jadi yang sampai dengan 100 juta itu banyak sekali rekeningnya. 655 juta rekeningnya ya. 655 juta. Mungkin pemirsa sambil dengar siaran ini juga sambil ingat-ingat rekeningnya ada berapa biji atau. Jadi orang sekarang biarpun bukan orang kaya kan bisa punya 3, 5. Ya mungkin dia karena dapat bantuan sosial yang mengharuskan dia buat rekening, dia mungkin mengambil kredit usaha rakyat yang mengharuskan dia buat rekening, ya toh. Ada juga yang suka dikirimi oleh saudaranya gitu kan, buat rekening, ya semacam itu. Jadi banyak rekeningnya, isinya belum tentu kan. Itu jumlahnya 655 juta ya, padahal orang dewasa kita kurang lebih 180 juta. Tapi memang rekening anak-anak atas nama orang tua kan bisa juga, 655 juta. Nah yang kelompok keduanya lebih dari 100 sampai dengan 200 itu 3 jutaan. Ya kelompok ketiganya 2 jutaan. Terus ya, jadi memang timbang. Nah menariknya yang di atas 1 miliar itu hanya 150.543 rekening. Diingat-ingat ya, tadi nilainya 5.400-an triliun. Yang 655 juta ini rekeningnya isinya tadi hanya sekitar 110 triliun. 111 triliun. Nah yang saya mau sodorkan juga, bagaimana kalau dibandingkan dengan Oktober 2014 data ini. Nah ternyata yang rekening tiring pertama sampai dengan 100 juta itu rekeningnya bertambah 324,68%.
Berarti lebih dari 4 kali lipat itu. Ini 655, Oktober tahun 2014 itu kurang lebih 150 jutaan. Karena naiknya 324,68%. Dan ini laju kenaikan rekening ya, bukan nilai ya. Yang paling bawah yang lebih ini juga 107, berarti kira-kira 2 kali lipat. Kalau 100% itu berarti dia jumlah rekeningnya menjadi 2 kali lipat. Nah ini menarik ya, bahwa yang tengah-tengah itu memang kenaikannya lebih sedikit tuh, yang 2 miliar, yang 1 miliar ke atas dan seterusnya. Saya mengajak Ibu Bapak fokus ke yang paling atas, piring paling bawah nilainya paling sedikit, jangan yang paling atas. Nah, kalau mau kajian, Ibu Bapak, saudara, terutama kawan-kawan saya mungkin sedang mengambil kuliah S2, S3, atau mungkin dosen tertarik untuk mengolah menjadi riset, ya ini data tersedia ya untuk diolah-olah. Ini saya untuk memberi informasi yang sifatnya umum saja. Tadi kan di atas ada slide tentang nilai. Jadi nilai yang di atas 5 miliar, nilai yang sampai dengan 100 juta, total nilainya ya, seluruh simpanan. Hati-hati ya, simpanan nggak sama tabungan. Tabungan salah satu jenis simpanan. Nah kalau dibagi dengan jumlah rekeningnya yang tadi ini, jadi 35,88. Tapi hati-hati, ini dekat, seolah-olah dekat dengan 1,67. Tapi ini satuannya miliar tuh saya kasih ya, supaya gambarnya ngelihat pola aja. Jadi jenis rekeningnya itu kelompok di atas 5 miliar. Tapi rata-rata isinya 35,88 miliar. Dapat dari mana? Dapat tadi kurang lebih 5.400 triliun dibagi dengan jumlah rekeningnya yang kurang lebih 150.000 tadi kan. Ada angka presisinya di paparan saya sebelumnya tadi. Dapatlah 35,88 miliar. Dia disebut masuk kelompok di atas 5 miliar. Prakteknya, realnya, rata-ratanya puluhan miliar. Sebaliknya dengan yang 100 juta, nama kelompoknya sampai dengan 100 juta. Rata-rata isinya 1,67 juta. Tentu ini menjumlahkan yang isinya 50.000 atau yang nol pada suatu waktu tapi masih hidup rekeningnya, dengan yang mungkin 99 juta gitu kan, rata-rata. Dibagi dapat 1,67. Nah, apa yang mau saya sajikan dengan data ini? Perhatikan, di Oktober 2014 rata-rata isi rekeningnya itu 3,83 juta. Kemudian di Oktober 2019, ya saya menaruh itu bukan sentimen kepada Pak Jokowi ya, tapi biar kita tahu itu momen-momen pemerintahan. 2,90. Kemudian pas Oktober 2024 1,8 juta. Di era Pak Prabowo pun masih turun. Jadi rata-rata nilai rekening kelompok terbawah, simpanan terbawah di bank itu turun. Disebutnya sih kelompok 100 juta ke bawah, tapi prakteknya dia segini, malah turun. Nah sebaliknya, yang disebut kelompok di atas 5 miliar tadi, trennya justru rata-ratanya meningkat. Trennya, meskipun ada bulan-bulan yang dia menurun sedikit. Tuh. Sulit kan untuk tidak mengatakan bahwa ini adalah salah satu fakta ketimpangan meningkat dalam hal aset. Hati-hati ya, meskipun mungkin Ibu Bapak, oh kan gini rasio kata pemerintah turun. Gini rasio itu diukur dari pengeluaran, dan cara mengukurnya juga dengan indeks yang membuat dia ya hanya menggambarkan tren tertentu. Nah ini kan adalah ketimpangan aset, namanya harta. Saya simpulkan dari uraian tadi. Pertama, kita tadi sudah dapat penjelasan bahwa simpanan di bank umum itu memang cenderung meningkat. Lajunya saja yang berfluktuasi. Per September 30 September 2025 nilainya 9.676,80 triliun. Yang khusus dana pihak ketiga itu 9597,75 triliun. Simpanan bank lain itu hanya 79 triliun. Di DPK yang khusus 9.597 tadi itu depositonya 3.519, gironya 3.126. Tabungannya 2.948, ya deposit on call, sertifikat deposito relatif lebih kecil. Saya kembali ingin mengingatkan deposit on call 81,61 triliun di akhir September. Saya nanti akan mencoba cari tahu, kalau benar Pak Purbaya naruh 200 triliun di bank deposit on call, ya ini kan berarti nggak benar, ini cuma 81 totalnya. Nah, berarti mungkin dia antara sebagian masuk deposito, saya tidak tahu. Ini harus dijelasin sebetulnya, ya, masuk mana dia. Karena kalau di deposit on call justru masa seluruhnya ada di Bank Himbara, itu pun nggak cukup kan. Nah lalu simpanan masyarakat atau DPK tadi, dana pihak di masyarakat itu 7 kelompok.
berdasarkan nominal. Kalau tadi kelompok berdasarkan jenisnya. Nah, itu yang di atas 5 miliar mencapai 5.402 triliun ya. 56,20%. Lalu ada analisis saya tadi, jumlah rekening tiring terendah yang sampai dengan 100 juta itu meningkat lebih cepat dari yang lain. Kanal ini pernah juga mengulas sedikit menyinggung ini. Salah satu sebabnya adalah banyak bansos, banyak program pemerintah yang mensyaratkan rekening ya. Begitu juga bantuan dari beberapa lembaga filantropis kadang hanya mau mentransfer di rekening yang ditentukan, karena mungkin dia menyangkut pemindahan yang mudah kan, praktis gitu, tidak antar bank. Itu akibatnya banyak orang yang punya rekening, tapi sebenarnya rekeningnya ya nyaris tidak dipakai kecuali untuk keperluan, bisa jadi hanya sekali keperluan atau beberapa keperluan yang berulang. Karena itu ketika ada kasus dormen itu kan jadi pusing juga kan. Ini memang untuk menerima bantuan setahun sekali, makanya ada masjid yang ribut kan, yayasan masjid, karena mungkin yayasan masjid untuk rekening itu memang penyumbangnya dari orang daerah dia yang lagi merantau di daerah ini, nyumbangnya setahun sekali, bisa jadi setahun nggak ada orang menyumbang kan. Nah, itu misalnya, itu adalah fenomena. Nah, lalu secara rata-rata nilai tertinggi dari saya sudah katakan, dari yang di atas 5 miliar itu 35,88, yang 100 juta 1,67. Jadi data DPK memperlihatkan tren peningkatan ketimpangan. Yang tadi saya tidak perlihatkan di atas juga, sebetulnya kanal ini pernah mengulas tentang proporsi menabung yang lebih rendah berdasarkan survei Bank Indonesia terkini. Hanya 13,70% ya dari pengeluarannya untuk menabung, itu terendah selama belasan tahun porsi itu. Nah, bisa jadi itu terkait dengan tiring 1 dan 2 ya, bukan tiring 7 yang paling tinggi. Nah, karena trennya seperti itu. Begitu juga indeks menabung konsumen yang dikeluarkan oleh LPS, itu juga menunjukkan penurunan meskipun tidak drastis tapi turun. Bisa jadi juga itu tergambar dari tiring-tiring yang 1 dan 2 ya, yang sampai dengan 100 juta, yang lebih dari 100 sampai dengan 200 juta. Itu informasi yang saya sampaikan di assessment ini. Ini banyak data menarik yang nanti mudah-mudahan ke depan bisa kita dalami lebih lanjut.